Minta ditapuk cangkemnya. Lijal Ramli sebut sosiologi masyarakat Jateng bodoh, gak bisa milih pemimpin yang bener. Jangan sampai digeruduk wong Jateng ya. Indra kan paham sosiologi. Kalau di Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Solo, Jogja, Selatan, itu pun apa kesulitannya, masalahnya, mereka mayoritas kan nerimo. Nganggep ini, ya kan, bukan salahnya pemimpin, yang nggak bisa kerja, tapi nganggep ya nasib lah. Ya, jadi jangan mengandalkan opini budaya dari untuk menilai pemimpin dari masyarakat di Jawa Tengah yang memang opo aja dia happy aja, ya kan, kerjaan kagak ada, upah paling murah di Indonesia, ya nerimo aja. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia, saya bilang, Anda mencerita orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Karena ini katakan Mas Refli ini benar sekali. Malu-maluin. Lu mau jadi calon presiden kerjanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Ini bukan Republik Pisang, ini Republik Indonesia. Ya, masa calon pemimpin modalnya itu nyogok rakyat yang memang miskin dengan bungkusan dan amplop. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Kata Logika, mantan Menko Ekonomi Rizal Ramli menyebut secara sosiologi masyarakat Jawa Tengah dikenal bodoh nilai pemimpin. Sosiologi masyarakat Jawa Tengah, kata Rizal Ramli, bego. Terutama di Yogyakarta dan Solo, masyarakat Jawa Tengah secara sosiologi bodoh, utamanya dalam menilai pemimpin, kata Rizal Ramli via podcast Metro TV 2 Juli. Karena secara sosiologi bodoh, kata Rizal, maka masyarakat Jawa Tengah tak layak menilai seorang pemimpin, beda dengan sosiologi masyarakat di luar Jawa Tengah. Ia berkata, di Jawa Barat, Jawa Timur, atau di daerah luar Pulau Jawa mereka lebih pintar. Masyarakat Jawa Tengah, kata Rizal, sudah puas lihat pemimpinnya lari-lari, tepuk sana-sini atau salaman. Realita masyarakat Jawa Tengah bodoh secara sosiologi, maka kata Rizal Ramli, tugas dirinya yang katanya lebih intelek untuk mendidik mereka. Ia berkata, mereka itu harus dididik. Tugas kita yang lebih terdidik, kata Rizal Ramli, kita harus menjelaskan dan mendidik rakyat kita bahwa sudah kapok dan rusak-rusakan dengan 10 tahun hasil kepemimpinan pencitraan. Antara janji-janji yang terus diumbar tetapi tidak dilaksanakan, bahkan kebijakan-kebijakannya terbalik, banyak merugikan rakyat dan semakin menjauh dari tujuan kemerdekaan. Sekali lagi, Rizal Ramli menegaskan, kita harus mendidik rakyat, jangan mau tertipu kembali dengan pola kepemimpinan pencitraan. Rizal Ramli mengungkapkan sesungguhnya dirinya tidak tertarik mengomentari Copras-Capres Drakor yang senarionya sudah dipersiapkan. Kecurangannya sudah diantisipasi dan hasilnya sudah bisa ditebak, tidak akan membawa kemajuan Indonesia karena calon tidak punya leadership, tidak punya visi. Ia berkata, ini senario, wong di Jawa Tengah aja prestasinya payah, rakyat makin miskin di kabupaten-kabupaten, banyak banjir, semrawut, lah kok malah cawe-cawe di daerah lain. Saya memahami dalam model pemilu drakor ini yang penting itu masuk media, yang terpenting itu kelihatan merakyat, kata dia. Dia menyinggung Ganjar. Ia berkata, dengan belusukan Ganjar sebagai gubernur Jateng, tidak ada protes dari warga Jateng bahwa di sana masih banyak yang harus diurus dan dibenahi. Namun hal itu menurut Rizal Ramli, masyarakat Jawa Tengah secara sosiologi dalam menghadapi kesulitan hidup, upah paling murah, tidak ada kerja yang nerimo. Mereka tidak menyalahkan pemimpinnya, nerimo saja sebagai nasib. Tapi kata Rizal, di daerah pantai utara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi di luar Jawa, keadaan seperti itu tidak bisa diterima. Karena kemiskinan dan keruwetan itu hasil dari kualitas kepemimpinan yang kebanyakan dari hasil pencitraan. Ia berkata, karena pemilu drakor ini memang sangat media heavy, siapa yang banyak terlihat bersentuhan dengan rakyat meski sebatas salaman doang,
Masuk gorong-gorong, tepuk tangan, lari-lari, harus dipahami, itulah kelas masyarakat kita. Apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dengan belusukan menghubungi Gubernur DKI Heru Budi Hartono, serta sekda itu untuk memperbaiki keadaan, atau apakah tindakan ini untuk slogan dan gimmick kampanye pencitraan? Lijal Lamlim menyimpulkan itu hanyalah gimmick kampanye, hanya sebatas slogan pencitraan dan tidak menyelesaikan masalah. Anyway, RR atau Rizal Ramli ini siapa sih? Seorang bekas menteri pecatan yang ternyata juga punya ambisi segede kapan. Maunya dia itu nyapres. Tapi tentu saja gagal. Orang gila mana yang mau milih ini kakek-kakek nyinyir. Dan pada akhirnya RR ini kerap nyindir di media. Sok mengkritik Presiden Jokowi dan keluarga, lalu sekarang menghujat Ganjar. Apakah ada tanggapan dari Presiden Jokowi atau Ganjar? Sekali lagi, nggak ada. Dicuekin dengan sukses ya. Kasian mbah-mbah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadi, ketika Anies berangkat haji, rame-rame para pendukungnya atau katakanlah orang-orang yang selama ini terhipnotis dengan omongan Anies itu bilang kemana-mana, posting di media sosial bahwa Anies berangkat haji diundang khusus oleh Raja Salman. Jadi, kayak warga negara spesial gitu deh. Ada dua bakal calon presiden dalam Pilpres tahun 2024 yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ganjar Pranowo. Namun yang terjadi, para pendukung dari Anies Baswedan ini sudah kelewatan. Sudah terjangkit penyakit halusinasi yang menyesatkan. Lebay, Anies pamer foto di jabat Pangeran Arab, Ganjar nggak keluar-keluar malah duduk bareng bersama para pangeran, tetap rendah hati di saat dikelilingi orang besar, tidak pamer dan fokus ibadah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pertanyaan sekaligus tudingan yang menyebutkan Anies Baswedan berbohong soal kepergiannya ke Tanah Suci atas undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akhirnya terjawab. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan diri menjadi tamu kehormatan lewat status Instagramnya @AnisBaswedan Jumat 30 Juni 2023. Dalam postingannya, Anies pamer mengunggah potretnya ketika bertemu dengan sang putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud di Mina, Mekah, Arab Saudi, Kamis 29 Juni. Dalam potret itu, Anies terlihat tengah menjabat erat tangan sang pangeran. Tatapannya pun seolah terlihat begitu tajam ke arah penerus Raja Salman itu. Begitu juga dengan sang putra mahkota kepadanya. Ciilah. Anies menceritakan para tamu kehormatan sebelumnya dijamu Kerajaan Arab Saudi dengan beragam fasilitas istimewa di Mina Hospitality Place yang berjarak sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Mereka katanya tinggal di komplek istana sebelah barat daya kawasan Mina sejak 8 Zulhijjah 1444 Hijriah atau per 27 Juni 2023. Dalam pertemuan dengan putra mahkota itu, Anies mengaku menyampaikan selamat. Dirinya pun berharap agar sang pangeran bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Selain itu, dirinya berharap agar kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi bisa terjalin semakin erat di masa depan. Bersamaan dengan postingan Anies, PDIP lewat akun Twitter resminya @PDI_Perjuangan Kamis 29 Juni juga mengunggah momen Ganjar ketika berada di satu ruangan dengan Anies Baswedan di Mina. Dalam potret yang dibagikan, Ganjar terlihat duduk dengan serius mendengarkan jalannya acara lewat alat penerjemah yang terpasang di telinganya. Nah, dalam acara yang besar ini Ganjar menjadi tamu kehormatan Kerajaan Arab. Di hadapan para pemimpin, tokoh agama, dan jajaran petinggi yang terhormat, Ganjar duduk bersama. Kehadiran Ganjar dalam acara tersebut merupakan momen penting dalam sejarah perjalanan spiritualnya. Saat Anies maju bersalaman dengan Muhammad bin Salman Al Saud MBS, Ganjar justru terlihat berada di tengah-tengah para pangeran keluarga Kerajaan Arab Saudi. Ganjar dengan gagahnya, tapi tetap rendah hati untuk duduk berdampingan dengan para pangeran Arab. Jika dilihat tidak ada tamu undangan yang seperti Ganjar di barisan itu, hanya Ganjar seorang. Inilah istimewanya Ganjar. Kita pun tidak bisa menemukan Anies di sana.
Ini mungkin juga pertanda jika Ganjar memang spesial dan merupakan kandidat kuat capres penerus setelah Jokowi. Maka dari itu harus diistimewakan. Tetap saja Ganjar tidak sombong dan mengumbarnya. Beda dengan Anies berusaha keras mengambil momen pada ibadah haji ini untuk pencitraan dirinya. Aroma jualan agama sangat kental terasa. Maka klop saja dan tidak salah kalau Anies diberi julukan sebagai bapak politik identitas karena dia doyan jualan agama. Dan itu ia lakukan semenjak 2017 sewaktu Pilkada Jakarta melawan Ahok dan tampaknya hingga kini ia cenderung akan melakukannya. Sampai tulisan ini saya buat, akun media sosial Ganjar seperti di Twitter saya cek tidak menemukan Ganjar berfoto sebagaimana layaknya Anies. Justru malah foto Ganjar tersebar naik haji dan duduk bersama para pejabat Arab Saudi dan dikawal oleh tentara Saudi tersebar luas di akun lain. Jadi dugaan saya bahwa Anies memang fokusnya bukan ibadah haji, tapi pencitraan demi tetap dianggap sebagai orang yang religius. Aslinya Anies memang berbahaya. Sedangkan Ganjar santai dan tetap fokus untuk melakukan ibadah haji. Mungkin saja Ganjar pun menggunakan momen ini untuk merenungi dirinya sebagai hamba Tuhan yang tidak akan ada apa-apanya tanpa pertolongannya. Jadi bagaimana menurut Anda?